Indonesia. Lihat aku itu. Mau lihat ini? Hai, aku Irna. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku, beberapa hal yang bikin aku kaget. Jadi orang tua juga. Siapa yang kamu kaget? Nomor satu adalah bahwa semua anak di Belanda dikasih uang sama pemerintah. Ya, kamu dapat uang kan dari pemerintah? Iya. Nah, dikasih uangnya itu 2 kali. Yang satu itu dikasih setiap 3 bulan, dan yang satu lagi dikasih setiap bulan. Ya, jumlah uang yang dikasih sama pemerintah itu setiap bulan nggak seberapa sih gitu. Tapi ya aku nggak pernah nyangka aja sih kalau punya anak di Belanda ternyata akan dikasih uang sama pemerintah. Kagetanku yang berikutnya adalah semua anak di sini itu mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis, termasuk vaksin. Ya, jadi vaksin anak di sini tuh gratis, tis. Kalau kita punya anak, otomatis anak mengikuti semua hak yang bisa kita dapat dari asuransi kita tanpa kita perlu bayar lebih gitu. Jadi, oh yang kamu bikin kaget itu rumah sakit, dokter gigi, semua pokoknya nggak bayar. Termasuk si vaksin itu. Dan yang lucu juga adalah kita dapat surat kayak gini, surat undangan gitu yang dikirim via pos bahwa Kian akan diundang untuk vaksin, dan kita bikin aja sendiri. Terus semua dikirim via pos gitu. Hal yang bikin aku kaget berikutnya, anak-anak di sini tidak kontrol perkembangan rutinnya ke dokter anak. Jadi kalau di Indonesia kita normalnya lakuin di rumah sakit kan, di sini juga tidak. Jadi di sini itu namanya CIG, Central for Jeugd en Gezin, itu tuh semacam posyandu mungkin ya kalau di Indonesia. Nah, semua anak yang dari bayi itu nanti dikontrolnya perkembangannya di CIG itu. Sini juga di situ dilihat bagaimana berat badannya, dikontrol bagaimana perkembangannya, motorik dan lain-lain itu di situ semua. Semua pertanyaan, keluh kesah, kebingungan ditanyanya di situ. Itu lumayan bikin aku kaget karena ekspektasi aku adalah kita akan sering nih ke rumah sakit untuk bolak-balik kontrol ke dokter anak gitu. Tapi ternyata tidak begitu ya. Enggak. Hal berikutnya yang bikin aku agak kaget juga adalah bahwa anak-anak di sini itu wajib sekolah dan sekolahnya itu gratis. Jadi kalau nggak disekolahin anaknya gitu, ya kita bisa didenda sama pemerintah. Nah, sama juga kayak vaksin di sini, modelnya kita akan dapat surat undangan atau pemberitahuan bahwa nih anak lo udah bisa daftar sekolah nih gitu. Daftar yuk, dikirim lewat surat juga. Sekarang Kion udah sekolah, tapi Kion belum masuk umur sekolah wajib, jadi dia tuh sekolahnya masih playgroup lah gitu. Nah itu tidak wajib, jadi itu kita bayar sendiri. Kita bayar kurang lebih 3 jutaan setiap bulan untuk Kion. Tapi nanti begitu dia masuk 4 tahun, udah masuk ke umur pendidikan dasar, nah itu kita udah nggak bayar sekolah lagi. Sekolahnya semua gratis. Nah, terus anak-anak di sini tidak boleh libur di luar waktu libur. Jadi kayak aku inget banget dulu waktu masih SD gitu, kalau misalkan ada jam liburan, terus awal seminggu 2 minggu awal tuh ada teman-teman aku yang belum masuk gitu. Oh ternyata minta tambahan liburan lebih lama karena ya belum pulang aja dari liburan gitu. Nah, di sini nggak bisa kayak gitu. Walaupun mau kayak gitu, mau ambil ekstra libur gitu, nekat ya kita akan kena denda. Itu nggak boleh. Gitu. Jadi kamu udah siap belum? Tahun depan masuk ke pendidikan dasar? Iya. Siap? Siap. Mantap. Salah satu hal yang bikin aku kaget juga adalah ketika punya anak di sini, kalau anak sakit, kita nggak langsung ke rumah sakit dan kita nggak bisa ke dokter spesialis langsung. Jadi kita ke house arts dulu. Siapa nama house arts kita? Dokter Yoli. Kita tuh punya satu house arts itu dokter umum yang itu adalah titik komunikasi pertama kalau anak sakit kita apa. Jadi kita nggak pergi ke rumah sakit masuk anak. Jadi kita langsung perginya ke house arts gitu. Terus kalau house arts ngerasa kita perlu dirujuk ke rumah sakit, penting gitu untuk rumah sakit, ya kita akan ke rumah sakit dan ke dokter anak. Tapi kalau house arts masa enggak, tunggu aja dulu gitu.
kita nggak bisa apa-apa, kita harus dengerin house arts gitu. Tapi biasanya sih mereka akan kasih rujukan kalau emang perlu banget. Kalau emang mereka nggak kasih rujukan ya berarti itu something yang masih bisa diatasi sama mereka gitu. Ada satu pengalaman yang bikin aku lumayan kena mental gitu awalnya. Yang sakit muntah-muntah, waktu itu tuh dia bisa dalam 1 hari mungkin 17-20 kali muntah gitu. Terus saat itu kita posisinya aku ingat banget hari Senin siang apa Senin pagi gitu. Terus saat itu dokternya bilang, oh ya udah kita tunggu aja dulu sampai hari Kamis. Bayangin Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu posisinya anak lagi muntah-muntah sehari 20 kali. Dia bilang kita lihat gimana perkembangannya. Kalau emang sampai hari Kamis masih belum ada perubahan ya kita lihat lagi harus kayak gimana gitu. Yang paling penting kalau anak nggak mau makan katanya nggak usah makan. Selama 4 hari nggak makan dok, nggak apa-apa. Yang penting itu minum katanya. Dan kalau anaknya masih pipis, kalau anaknya nggak ada tanda-tanda dehidrasi, masih bisa diajak ngomong, masih apa, itu berarti aman. Dia lemes ya wajar, lemes namanya juga muntah 20 kali. Jadi tenang aja katanya. Terus nggak dapat obat apa-apa nih dok untuk mualnya atau apa? Enggak, biarin aja katanya. Tunggu aja, pokoknya hari Kamis kalau memang belum ada perubahan baru kita lihat lagi ya. Kayaknya kita pulang bawa anak yang muntah-muntah 20 kali sehari tanpa apapun gitu kesannya gitu. Cuman ya itu salah satu hal yang untung juga sih kayaknya kita sebagai orang tua dituntut juga gitu untuk bisa lebih tenang ya. Kayaknya positifnya sih itu. Terus ya ternyata memang setelah hari Kamis sampai hari Kamis itu Kion membaik. Terus ya udah dia nggak perlu obat. Di sini adalah yang aku senang, nggak gampang dikasih antibiotik, nggak gampang dikit-dikit disuruh minum obat, nggak gampang dikit-dikit disuruh dirawat rumah sakit. Itu yang benar-benar ya itu membuat ketenangan juga sih gitu sebenarnya. Hal yang bikin aku kaget juga dengan perbedaan sistem di sini dan di Indonesia dalam membesarkan anak adalah semua anak di sini mendapatkan keanggotaan perpustakaan secara gratis. Jadi kita waktu itu salah satu hal yang pertama kali kita lakuin adalah waktu kita ada Kion gitu, Kion baru berapa bulan kita jalan-jalan ke perpustakaan. Terus Kion udah punya kartu, kita bikin kartu keanggotaan ada yang namanya Kion gitu. Karena ada keanggotaan perpustakaan itu ya bisa baca buku dengan lebih beragam tanpa kita harus keluar uang atau kita harus punya buku bertumpuk-tumpuk di rumah gitu. Gitu. Menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah hal-hal tersebut dengan sistem yang ada di sini kira-kira kalau punya anak di sini akan lebih simpel atau jadinya kayak ribet deh gitu? Tatsin? Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Iya. Kalau Anda sendiri sudah lebih senang menjadi anak di Indonesia atau di Belanda? Di